Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat Hari Paskah dan selamat Hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Paskah, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada saudara-saudari. Kita akan mengadakan persembahan kasih. Persembahan tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening Yayasan GKDI di layar ini. Yang terakhir saudara-saudari, pada pagi yang indah ini, mari kita kembali mengambil sikap menyembah dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir. Saya yakin dan percaya hari ini kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberi semangat dan arti yang dalam hidup kita. Sekali lagi selamat Hari Paskah, selamat Hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Saya yakin dan percaya kita saat ini sukacita karena Tuhan. Hari ini kita juga bersama-sama beribadah untuk bersama-sama mengingat kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memberikan hati kita untuk beribadah hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di Lukas 24. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Haleluya. Mendengar sukacita ini di hari ini begitu sangat luar biasa. Saat ini mari kita sama-sama untuk menyembah Dia, untuk datang kepada Tuhan, karena kasih yang terindah hanya dalam Dia, dan hanya kita dapat temukan di dalam Yesus.
Mari kita menyembah Dia dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mau datang kepadanya. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, ya Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Kau, Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan kemuliaan Tuhan kita. Sangat bersyukur hari ini kita bersuka cita karena kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai karena Dia, karena Tuhan telah bangkit. Sebab Dia lahir untuk kita semua. Sebab Dia mati untuk kita semua dan bangkit
untuk kita semua. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat hanya untuk Tuhan kita. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami dengan semangat, karena Dia telah bangkit buat kita semua. Yeah, sama-sama, come on. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan dengan semangat, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat Paskah semuanya. Saya betul-betul berdoa kita semua ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam perlindungan Tuhan. Saya tahu, saya pribadi sudah sangat-sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan semua brother dan sister. Udah lama kita nggak berkumpul sebagai satu keluarga secara fisik. Udah kangen rasanya, udah pengen meluk sebenarnya. Tetapi saat ini kita tahu bahwa itu tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti kita bisa mengurangi semangat kita di sini dalam kita beribadah, dalam kita di sini memuji Tuhan, dalam kita di sini connect satu dengan yang lainnya. Saya percaya Tuhan sudah siapkan teknologi, bahkan pada masa-masa seperti ini kita tetap bisa connected, ya, tetap bisa terhubung, walaupun ya secara fisik kita mungkin tidak bisa bertemu, tapi saya sangat bangga, sangat semangat melihat bagaimana masa-masa ini bahkan ada lebih banyak connection yang terjadi. Ada orang yang tadinya sulit untuk bertemu dengan adanya teknologi dan kita nggak bisa ketemu secara fisik, malah bertemu melalui online. Saya semangat melihat bagaimana brother sisters tetap bisa PDG, ya, berkumpul dalam grup kecil, pembimbingan dalam grup kecil, pembimbingan satu dengan yang lainnya, bahkan bisa dalam diskusi Alkitab, Bible study dengan orang, ibadah bersama-sama. Saya hanya bisa memuji Tuhan karena saya tahu Tuhan sudah siapkan ini jauh-jauh sebelumnya, sebelum coronavirus ini terjadi. Tuhan sudah siapkan teknologi sehingga kita bisa tetap connect satu dengan yang lainnya. Saya hanya bisa memuji Tuhan karena itu, karena ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Saat ini kita akan rayakan Paskah sama-sama.
Walaupun kita nggak bisa berkumpul sebagai satu jemaat untuk merayakan Paskah, saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita, dan bahkan tidak mengurangi makna daripada Paskah itu sendiri. Kenapa saya katakan ini bahkan lebih baik? Karena kadang-kadang sebagai gereja menjelang Paskah, menjelang Natal, kita bisa sibuk ya, ngatur acara, ya susun drama, kita sebutkan semua dekorasi, kita habiskan banyak waktu untuk hal-hal tersebut. Tapi Paskah tahun ini, karena kita nggak bertemu sebagai satu jemaat, kita bisa betul-betul fokus hanya kepada firman Tuhan. Dan betul-betul makna daripada Paskah itu sendiri. Jadi saya berharap kebangkitan Kristus yang kita rayakan tahun ini disertai juga kebangkitan kita semua di sini. Tema kita adalah Rising Up with Christ. Kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Walaupun Tuhan secara online kami bisa merayakan Paskah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, bahkan pada masa-masa ini Tuhan, kami bisa memaknai Paskah bahkan lebih dalam. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang untuk kita merayakan Paskah Tuhan, ada banyak hal yang kita harus siapkan. Acaranya, nyanyiannya, dramanya, dekorasinya, dan banyak hal-hal yang lain Tuhan. Sehingga akhirnya kami distracted ya Tuhan. Tapi tahun ini kami tahu Tuhan, dalam masa-masa seperti ini bukan masa-masa yang mudah. Tapi di masa-masa ini kami juga percaya ada berkat yang berbeda Tuhan. Kami bisa lebih mengambil waktu melihat kepada firman Engkau. Hanya firman Engkau Tuhan. Melihat kepada Engkau sendiri. Melihat kepada makna daripada Paskah itu sendiri Tuhan. Sehingga tahun ini doa saya Tuhan, untuk kami semua di sini, tidak hanya merayakan Paskah, tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, tapi kami semua di sini Tuhan bisa bangkit bersama dengan Kristus juga. Terima kasih ya Tuhan, saya berdoa biarlah Engkau lembutkan hati kami semua di sini Tuhan. Biarlah Tuhan firman Engkau hari ini betul-betul menemukan tanah yang subur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setelah firman ini Tuhan, kami semua bisa mengambil satu keputusan untuk bangkit bersama dengan Engkau juga. Serta hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman pada hari ini, biarlah Tuhan roh Engkau sendiri Tuhan yang memimpin hamba Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Paskah tahun ini kita ambil dari buku Yohanes pasal yang ke-20. Ada 3 hal yang saya sangat semangat. Kenapa? Karena Yesus mau kita punya atau kita dapatkan melalui kebangkitannya Dia. Terutama pada masa-masa yang tidak mudah ini, karena merebaknya coronavirus. Saya mengajak kita di sini belajar sama-sama, melihat apa yang sebenarnya Tuhan sediakan melalui kebangkitannya. Mari kita buka ke Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah Yesus mati di salib, keadaan menjadi sangat-sangat mencekam. Tidak saja mereka kehilangan pemimpin dan guru mereka, tapi mereka juga kehilangan pengharapan mereka. Mereka menjadi sangat ketakutan, putus asa, bingung, khawatir akan masa depan mereka. Bahkan mereka mengunci pintu mereka karena mereka begitu takut kepada orang-orang Yahudi yang bisa kapan saja membunuh mereka. Bayangkan, itu adalah suasana setelah Yesus mati atas kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit, hal yang pertama dia lakukan, dia datang dan berkumpul lagi dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena hal pertama yang Yesus mau murid-muridnya dapatkan adalah damai sejahtera. Poin pertama saya, itu Yesus bangkit. Hal yang pertama yang dia mau murid-muridnya dapatkan, yang dia mau kita dapatkan,
yang Dia mau kita punya adalah damai sejahtera. Saat ini, brothers sisters, saudara-saudari yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, pada masa yang tidak mudah ini, masa di mana COVID-19 merebak begitu cepat, banyak orang yang menghadapi ketakutan, banyak orang yang menghadapi kekhawatiran. Tidak sedikit orang yang menjadi sangat panik. Tidak saja secara kesehatan, tapi saya juga tahu kondisi ini mempengaruhi keadaan ekonomi daripada banyak orang. Hari ini bahkan orang tidak saja bisa terserang oleh virus COVID, tapi orang juga bisa kelaparan karena kondisi ekonomi yang sulit bagi mereka. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus dirumahkan. Saya tahu ini tidak mudah. Sama dengan waktu Yesus saat bertemu dengan murid-muridnya. Hari ini saya mau kasih harapan kepada kita semua di sini juga, bahwa Yesus pun di saat-saat kita lagi ketakutan dan khawatir ini, Yesus dengan kebangkitannya mau kita semua di sini bisa mendapatkan damai sejahtera. Di Yohanes pasal 2, 20 ayat selanjutnya, dikatakan di sana, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tidak saja damai sejahtera yang dirasakan oleh para muridnya ketika mereka bisa melihat Yesus pada saat itu. Tapi pada saat mereka melihat Yesus kembali, mereka pun bisa merasakan satu sukacita yang sangat besar. Padahal kondisinya belum berubah. Padahal saat itu juga masih mencekam. Padahal saat itu mereka juga masih bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi juga masih bisa menganiaya mereka. Tapi saat itu mereka bisa mendapatkan damai sejahtera. Tapi saat itu mereka bisa mendapatkan sukacita karena mereka bisa melihat Yesus. Seringkali sebagai manusia kita hanya bisa merasakan damai sejahtera. Kita hanya bisa merasakan sukacita ketika keadaan berubah. Ketika keadaan menjadi lebih baik. Ketika keadaan menjadi nyaman. Ketika keadaan bisa menjadi diterima. Saya tahu saat ini dengan kondisi yang kita sedang hadapi mungkin tidak mudah. Tapi bukan berarti hanya pada saat keadaan menjadi lebih baik, baru kondisi kita akan, atau kita di sini baru bisa mendapatkan damai sejahtera ataupun sukacita itu sendiri. Saya percaya hari ini, brothers sisters, walaupun kondisi belum berubah, kita bisa dapatkan damai sejahtera dan bisa merasakan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua di sini. Memang sulit untuk mempunyai damai sejahtera pada masa mencekam ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ekonomi seperti ini. Dan itu sangat manusiawi. Tapi Tuhan mau, brothers sisters, mata kita saat ini tertuju pada Dia. Sama seperti ketika murid-murid Yesus pada abad pertama. Mereka melihat Yesus, mereka bisa dapatkan damai sejahtera tersebut. Mereka bisa merasakan sukacita tersebut. Dia yang telah bangkit dari mati dan kalahkan maut. Dia juga katakan hal yang sama kepada kita semua pada hari ini. Yaitu damai sejahtera bagi kamu. Hari ini bagian kita harus fokus kepada Dia. Mata kita harus tertuju kepada Dia. Hari ini untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Atau merasakan sukacita daripada Tuhan. Kita perlu look up. Kita perlu melihat kepada Dia. Saya suka satu quote yang mengatakan begini. Damai sejati terjadi bukan karena tidak adanya masalah. Tapi damai sejati ditemukan di dalam hadirat Tuhan. True peace isn't found in the absence of problems. But true peace is found in the presence of God. Saya mau share tentang seorang saudara. Sangat bangga dengan dia. Berapa kali bicara dengan dia selama masa-masa ini. Memberikan saya satu sukacita dan semangat.
Ketika pandemik ini dimulai, dia sebenarnya sangat panik. Karena ada penyakit yang dia punya sebelumnya yang membuat dia sangat khawatir. Dan bahkan sering dapat yang namanya panic attack. Ya, bayangkan, dia sudah sakit sebelumnya, sebelum coronavirus ini. Dan dia sering dapatkan panic attack karena penyakitnya itu. Dengan merebaknya wabah COVID-19 ini tidak membantu. Awal mulanya dia semakin panik. Dan ini tidak membantu dia. Satu hari dia mengambil satu keputusan untuk fokus kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mau look up kepada Tuhan. Dia buat satu keputusan yang sangat sederhana. Dia bilang dia akan ambil waktu lebih banyak berdoa, lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Sangat-sangat bangga. Bagaimana dia putuskan dia akan berdoa 3 kali sehari. Dan membaca firman Tuhan 3 kali sehari. Dia mulai membaca Mazmur. Dan hanya dalam beberapa hari, karena matanya tertuju kepada Tuhan, panik dan rasa takutnya jauh berkurang. Dia jadi beriman bahwa Tuhan is in control. Dan Tuhan bahkan punya rancangan untuk membuat dia kembali lebih dekat dengan Tuhan. Kembali lebih semangat dengan Tuhan. Dia share bagaimana waktu dia dengan Tuhan mengubahkan dia. Mengubahkan cara pandang dia. Memberikan dia damai sejahtera. Bahkan memberikan dia sukacita. Hari ini bagaimana dengan kita semua di sini? Dalam masa-masa ini, apakah mata kita lebih tertuju kepada Tuhan? Atau mata kita lebih tertuju pada kondisi yang ada? Apakah kita lebih habiskan banyak waktu membaca WhatsApp, berita-berita yang membuat kita menjadi makin panik? Atau kita lebih banyak waktu membaca kepada janji-janji Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melihat kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Kita habiskan banyak waktu untuk berdoa. Lebih melihat kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Atau kita fokus kepada banyak waktu mendengarkan atau menonton video-video yang tidak membantu kita. Saya nggak mengatakan berita itu tidak penting loh. Penting. Saya nggak mengatakan informasi-informasi itu tidak penting. Penting. Tapi saya mau tanya. Waktu kita baca berita, waktu kita mendengar informasi itu, kita sendiri masih datang nggak kepada Tuhan? Yang saya takut, kenapa hari ini kita menjadi panik? Kenapa kita nggak jadi peaceful? Kenapa kita nggak menjadi takut? Karena kita tidak ambil cukup waktu untuk look up, untuk melihat kepada Tuhan kita sendiri. Ada satu quote lagi yang saya sangat suka. Dia bilang, mungkin kita sedang meminta untuk Tuhan mengubahkan situasi kita. Ketika Tuhan mau menggunakan situasi ini untuk mengubahkan kita. Maybe you have been asking God to change your situation. When He wants to use this situation to change you. Brothers, sisters, tentu kita mau kondisi ini berubah. Tapi mungkin gak Tuhan juga gunakan situasi ini sebenarnya untuk mengubahkan kita. Seperti brother tadi, yang dia terus katakan kepada saya hari ini, dia bilang dia sangat bersyukur karena kondisi ini membuat dia kembali dekat dengan Tuhan. Kondisi ini membuat dia kembali betul-betul bisa melihat Tuhan dengan jelas. Hari ini, brothers and sisters, apakah kita mencari apa yang Tuhan mau ubahkan kita melalui situasi ini juga? Melalui kebangkitannya, Tuhan mau kita di sini untuk mendapatkan damai sejahtera. Tapi untuk itu, brothers and sisters, kita perlu look up. Kita perlu ambil waktu untuk melihat kepada Tuhan sekali lagi.
Dan biarkan Dia yang memberikan damai sejahtera itu kepada kita semua di sini. Amin. Hal yang kedua yang Tuhan mau memberikan atau kita dapatkan dengan kebangkitannya Dia. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekali lagi Yesus mau murid-muridnya untuk tidak takut. Dan mempunyai damai sejahtera yang sejati. Setelah itu Yesus memberikan mereka sebuah misi. Sebuah misi. Misi yang sama seperti yang Dia dapatkan dari Bapaknya. Karena Yesus bangkit hari ini. Kita semua juga punya misi tersebut. Tujuan hidup yang baru. Hal yang kedua, yang Tuhan mau kita dapatkan, yang Tuhan mau kita punya pada masa ini melalui kebangkitannya. Tuhan mau kita punya yang namanya purpose, tujuan hidup. Kita tahu Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kita bersyukur untuk itu. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia pun mengutus kita untuk melakukan hal yang sama hari ini. Untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Untuk kita semua di sini bisa menjadi penjala manusia. Hari ini Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk bisa memberikan impact, pengaruh kepada dunia ini. Di buku Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dan hingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Brothers sisters, Yesus katakan dengan sangat jelas bahwa kita di sini adalah terang dan garam daripada dunia ini. Harusnya hidup kita memberikan pengaruh yang positif kepada dunia ini. Apalagi pada masa-masa ini. Masa-masa yang tidak mudah. Ketika banyak orang hidup untuk dirinya sendiri saat ini. Ketika orang fokus kepada ketakutan. Orang fokus kepada kekurangan. Orang fokus untuk memprotek diri mereka sendiri. Kita bisa membuat perbedaan. Untuk kita hidup dengan tujuan dan misi dari Tuhan, mata kita tidak akan fokus hanya kepada diri kita sendiri, tapi kebutuhan di sekeliling kita. Walaupun dalam kondisi di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, bukan berarti kita bisa bukan berarti kita hari ini nggak bisa hidup di dalam misi. Saya sangat bangga dan sangat bersyukur melihat attitude, semangat daripada brother sister pada masa-masa yang tidak mudah ini. Masa-masa sebenarnya kita bisa buat alasan, masa-masa di mana kita sebenarnya di sini bisa merasa buat apa ini orang lagi semua lagi tidak bisa connect, tidak bisa ketemu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang saya sangat semangat hari demi hari melihat bagaimana brother sister tetap bisa connect, brother sister tetap bisa dekat walaupun online. Yang lebih semangat lagi mereka tetap bermisi. Saya minta kepada brother sister coba kirim foto-foto study Bible mereka dengan orang. Walaupun pada saat-saat ini mereka masih terus bantu orang untuk bisa mengenal Tuhan. Bantu orang untuk bisa bertobat. Bantu orang untuk bisa mencari Tuhan. Dan saya sangat semangat. Ini hanya beberapa fotonya. Saya nggak bisa masukin semua. Begitu banyak. Bahkan pada masa ini lebih banyak lagi orang mau mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini. Kita mau nggak hidup dalam misi Tuhan tersebut?
Gampang sekali hari ini kita menjadi fokus kepada diri kita. Dan kita nggak melihat bahwa Yesus bangkit. Dan dia memberikan kepada kita satu tujuan yang baru. Tidak lagi kita hidup untuk diri kita. Tapi kita hidup untuk dia. Dan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Sangat-sangat bersyukur melihat brother sisters yang terus memberikan hati mereka. Bahkan sekarang mereka punya lebih banyak waktu. Dengan mereka di rumah mereka bisa punya lebih banyak appointment. Mereka bisa bertemu dengan lebih banyak orang melalui online. Saya memuji Tuhan. Dan saya juga sangat semangat pada masa-masa ini. Saya melihat brother sisters juga betul-betul mau menjadi lebih giving. Ya, saya tahu ada banyak brother sisters mengambil inisiatif membantu orang-orang yang kekurangan di sana sini. Ini saat bukan kita di sini harus menjadi selfish, saat dimana kita hanya fokus tentang diri kita, tapi saat inilah kita menjadi terang, saat inilah kita menjadi garam, saat inilah kita betul-betul bisa berbagi kepada yang lain. Saya mengajak kita di sini, kalau itu belum terjadi pada kita, hari ini inilah makna daripada kebangkitan Kristus. Kita punya tujuan baru, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita betul-betul hari ini bisa menjadi terang dan garam untuk dunia ini. Waktu kita hidup dengan purpose-nya Tuhan. Waktu kita hidup dengan tujuannya Tuhan. Waktu kita hidup dengan misinya Tuhan. Mata kita akan bisa melihat kebutuhan di sekeliling kita. Kita akan menjadi orang yang look around. Kita nggak cuma look into ourselves. Tapi kita akan bisa melihat the needs orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak akan menjadi self-focus. Yang akhirnya membuat kita menjadi self-pity. Yang akhirnya membuat kita jadi takut, panik. Tuhan ada rencana, ada rancangan dengan kita menjadi orang yang caring. Menjadi orang yang peduli dengan orang sekeliling kita. Itu sebenarnya membuat kita di sini jadi tidak fokus kepada masalah. Tidak fokus kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau keluar daripada ketakutan, keluar daripada kepanikan, saatnya untuk kita di sini, untuk peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Saya percaya dan saya garansi, kita akan bisa punya damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Kita jadi tidak sibuk akan masalah. Waktu kita hidup, tetap hidup dengan misi Tuhan pada saat-saat seperti ini. Kita sendiri akan dapatkan banyak encouragement, dapatkan banyak semangat, banyak dan kekuatan. Kita bisa melihat kerja Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan. Itu yang luar biasa. Semakin kita fokus kepada diri kita, semakin kita fokus kepada masalah, semakin kita akan kehilangan pandangan kita akan apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan waktu kita hidup dengan purpose Tuhan, sekali lagi brothers sisters, kita akan bisa melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Tuhan tetap mau pakai kita hari ini untuk tujuannya pada masa-masa yang sulit ini. Bagaimana dengan kita? Apa kita mau dipakai Tuhan walaupun dalam kondisi seperti ini? Stephen Furtick katakan demikian. Bagaimana jika hadirat Tuhan adalah untuk mengubahkan cara pandang kita, tapi bukan masalah kita? What if God's presence is about fixing your perspective, not your problem? Semakin kita fokus pada diri kita sendiri dan masalah yang ada, semakin takut dan panik kita. Saatnya hari ini brothers sisters, Tuhan mau ubah perspektifnya kita. Jangan lihat ke sini terus. Jangan lihat ke diri sendiri terus. Mari kita ubah perspektif dan kita mulai lihat sekeliling kita. Let's look around. Dan biarkan hidup kita ini dipakai Tuhan untuk membuat perbedaan kepada mereka. Yesus bangkit hari ini supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi untuk tujuannya, untuk purpose-nya. Amin. Hal yang terakhir
yang Tuhan mau kita punya dengan kebangkitannya. Di ayat 22 sampai dengan 23. Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sebelum saya masuk ke poin saya mau menjelaskan tentang ayat ini sedikit aja, sebentar saja. Saya mau ambil waktu untuk menjelaskan tentang ayat 23. Karena ini yang sering jadi pertanyaan banyak orang. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah kita ini bisa mengampuni dosa orang. Padahal kita tahu yang bisa mengampuni dosa orang itu bukan manusia. Yang bisa mengampuni dosa orang itu adalah Tuhan. Jadi kenapa ada statement seperti itu? Kalau kita betul-betul pelajari konteksnya, maksudnya bukan itu. Ini lagi bicara tentang bagaimana kita hidup dalam misi Tuhan untuk membantu orang bertobat. Membantu orang untuk kembali kepada Tuhan. Dan waktu itu orang bertobat dan memberi diri dibaptis, kita bisa menyatakan bahwa dosa mereka diampuni. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Itu Petrus katakan bahwa dosa kalian akan diampuni ketika mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Hari ini sama. Ya, waktu ada orang yang bertobat, kita bantu orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Waktu orang itu memberi diri baptis, kita bisa nyatakan bahwa orang itu dosa-dosanya telah diampuni. Bukan oleh kita, tetapi oleh Tuhan sendiri. Saya bisa jelaskan dan beri contoh lebih lanjut, lebih banyak di kesempatan yang lain. Tapi yang saya mau tekankan hari ini adalah, brothers and sisters, Yesus bangkit agar kita dapat menerima Roh Kudus. Yesus bangkit agar kita bisa menerima Roh Kudus. Dan apa yang kita terima sebenarnya waktu kita terima Roh Kudus? Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini brothers sisters, dengan kebangkitannya, Yesus mau kita dapatkan power. Dengan dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan kita kuasa. Sebagai manusia, kita cenderungnya hanya melihat kepada kemampuan kita. Kita cenderungnya hanya melihat kepada apa yang kita bisa lakukan. Berapa sering kita katakan demikian? Kalau dia sih memang pintar bicara. Kalau saya, orangnya nggak pintar ngomong. Saya nggak bisa. Berapa sering kita katakan seperti itu? Berapa sering kita katakan kalau dia memang orangnya sabar. Kalau gue orangnya emosian, gue nggak bisa seperti dia. Gue nggak bisa mengasihi seperti dia. Kalau dia memang orangnya gampang ngampunin. Kalau saya sudah mengalami terlalu banyak dalam hidup saya terlalu banyak disakiti. Saya nggak mungkin bisa mengampuni. Kalau dia memang orangnya berani. Kalau saya memang dari kecil dasarnya saya seorang penakut. Berapa sering kita juga ngomong seperti itu. Kalau dia memang orangnya dari dulu udah disiplin, bagus. Kalau saya memang dari dulu orangnya malas, selebor, gak disiplin. Kalau dia memang orangnya lemah lembut. Kalau saya dari lahir udah begini. Keluarga saya ngomongnya kasar semua. Gimana saya bisa lemah lembut? Jadi kadang-kadang kita hanya fokus kepada apa yang menjadi kemampuan kita. Kita fokus kepada latar belakang kita. Kita fokus kepada siapa kita sebelumnya. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan bangkit supaya kita bisa punya kuasanya. Kita perlu hari ini, brothers and sisters, untuk look beyond our strength.
Look beyond our ability. Kita harus melihat lebih jauh daripada apa yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kuasanya kepada kita semua di sini. Kita semua di sini bisa berubah. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Di buku Galatia pasal 5 ayat 16-17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tuhan bilang kalau kita punya rohnya Dia, kita hidup oleh rohnya Dia. Kita di sini tidak akan mengikuti keinginan daging. Dengan kata lain, kita tidak akan main-main dengan dosa. Kenapa? Karena waktu kita hidup dengan roh, kita udah gak mau lakukan dosa. Jadi bisa gak kita untuk kita kalahkan dosa-dosa kita? Bisa. Bisa. Yesus bangkit supaya kita di sini punya kuasa untuk bisa katakan tidak pada dosa-dosa kita. Tapi kita harus hidup bersama dengan Dia. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita harus look beyond. Tidak bisa hanya lihat kepada kemampuan yang saya orang yang memang udah gak bisa berubah. Jangan katakan itu. Yesus bangkit supaya kita di sini bisa kalahkan dosa-dosa kita. Apalagi? Galatia 5:22-23 kita tahu ayat ini. Ini tentang buah roh. Dikatakan tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Brothers sisters, hari ini kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, harusnya inilah yang akan terlihat daripada hidup kita. Kita akan bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita akan punya sukacita pada saat banyak masalah. Kita akan tetap punya damai sejahtera walaupun keadaan tidak jelas. Kita di sini akan bisa sabar pada orang-orang yang menjengkelkan. Kita akan bisa bermurah hati walaupun kita di sini kekurangan. Kita di sini akan tetap bisa baik walaupun kita di sini disakiti. Kita akan tetap setia walaupun banyak godaan. Kita tetap bisa lemah lembut. Walaupun mungkin itu bukan sifat alami kita. Walaupun kita di sini mungkin sedang tergoda untuk emosi. Kita bahkan bisa tetap punya penguasaan diri. Ini semua karena Roh Tuhan Yesus bangkit supaya kita bisa punya ini semua. Punya kualitas ini dalam hidup kita. Punya kualitas ini dalam pernikahan kita. Punya kualitas ini dalam hubungan kita. Sebagai manusia kita bisa punya kualitas-kualitas ini. Karena itulah Yesus bangkit. Sehingga kita bisa punya kuasa ini juga. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan. Sebab Allah memberikan kepada kita roh. Bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, pada sisters, saya tahu masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Saya tahu gampang untuk kita menjadi takut. Tapi saat ini kita punya Roh Tuhan yang bukan memberikan kita ketakutan, tapi memberikan kita di sini kasih, memberikan kita di sini kekuatan dan juga ketertiban. Saya percaya pada masa ini, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita tetap bisa mengasihi orang. Kita bukan hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita di sini bisa kuat dalam menghadapi hal-hal yang sedang kita hadapi hari ini. Saya percaya kita semua di sini tetap bisa disiplin, bisa bijak, bisa punya penguasaan diri, sehingga kita bisa tetap menjadi warga negara yang baik. Kalau kita harus stay at home, kita stay at home. Kalau kita harus social distancing, kita lakukan itu. Ini saatnya, biarkan Roh Tuhan untuk membantu kita semua di sini. Untuk menjadi warga negara yang baik. Lukas pasal 12 ayat 11-12 katakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga
Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bayangkan, dia bilang kita nggak perlu khawatir mau ngomong apa. Ketika ada roh Tuhan bersama dengan kita, dia yang akan membantu kita untuk berkata-kata. Artinya apa hari ini, brother sisters? Kalau kita ada kesempatan untuk berbagi tentang siapa Tuhan, jangan bingung dan katakan, gue gak tahu banyak, gak ini. Jangan khawatir. Tiap kali ada kesempatan itu, mari kita lakukan. Dan Tuhan sendiri yang akan membantu kita untuk berkata-kata. Ini bukan tentang kita lagi, bukan tentang kemampuan kita lagi. Tapi Tuhan bisa pakai setiap kita semua di sini. Saya mau katakan, di dalam tangan Tuhan, orang yang biasa-biasa bisa menjadi luar biasa. Saya gak bisa go on. Saya masih banyak yang Roh Kudus bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ini hanya baru beberapa hal yang Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa jika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Di Roma 8 ayat 19 katakan demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hari ini brother sisters, jika kita biarkan roh Tuhan tinggal dalam diri kita, waktu Yesus bangkit, karena kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Ini yang Yesus mau lakukan. Yesus mau memberikan kuasa itu dengan kebangkitannya Dia. Bukan kita cuma sini merayakan Paskah, tapi betul-betul kita bisa melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup kita yang membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Dia. Menghidupkan kita juga bersama-sama dengan Dia. Mentransformasi kita juga hidup kita ini bersama-sama dengan Dia. Kuasa yang sama membangkitkan Dia. Itu juga yang ada dalam diri kita. Jadi jangan terima hari ini brother sister kalau kita tidak bisa berubah. Kalau kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ini bukan tentang kita. Ini adalah tentang kuasa Tuhan. Yang kita terima. Karena Yesus sudah bangkit. Di Roma pasal 6 ayat 4-5 katakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Hari ini brother sisters, Yesus bangkit supaya kita bangkit bersama dengan Dia. Yesus bangkit bukan supaya kita tetap mati, enggak. Yesus bangkit supaya kita bangkit bersama dengan Dia. Yesus bangkit supaya kita di sini bisa menjadi baru di dalam Dia. Bukan tetap manusia yang lama, bukan tetap budi yang lama. Tuhan mau saya jadi budi yang baru dengan kebangkitan Dia. Ini bukan tentang kekuatan kita. Tapi ini tentang kuasa Tuhan. Tentang power-Nya. Bagian kita sebagai manusia, kita hanya perlu look beyond. Melihat jauh daripada hanya apa yang kita bisa lakukan. Tapi kita bisa melihat kepada apa yang Tuhan lakukan. Brothers and sisters, ketika Dia bangkit, Yesus bangkit. Supaya kita di sini juga bangkit bersama dengan Dia. Ada 3 hal yang Dia mau kita punya. Ada 3 hal yang Dia mau kita dapatkan dengan kebangkitannya Dia. Yang pertama, brothers and sisters, Dia mau kita punya yang namanya damai sejahtera. Peace yang dari Tuhan. Tapi untuk kita bisa dapatkan itu, untuk kita bisa menerima itu, kita perlu look up. Kita perlu melihat kepada Dia. Kita perlu fokus kepada Dia. Jangan terus fokus pada kondisi yang ada. Hal yang kedua, Yesus bangkit. Dan Dia mau kita di sini punya purpose, tujuan hidup yang baru. Untuk itu, kita harus bisa look around. Kita harus lihat sekeliling kita. Kita harus lihat kebutuhan yang ada di sekeliling kita. Kita jangan fokus hanya kepada kebutuhan kita. Hanya fokus kepada diri kita. Kalau kita hanya lakukan itu, kita nggak pernah bisa lihat apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita semua di sini. Yesus bangkit supaya kita punya misi, purpose yang baru.
Dan yang terakhir, Tuhan mau kita di sini punya power, punya kuasa. Kita di sini semua bisa berubah. Untuk itu kita perlu look beyond. Kita perlu melihat jauh ke dalam, jauh lebih daripada apa yang biasa kita lihat dari tentang diri kita. Kita perlu bisa melihat di luar daripada kemampuan kita. Hari ini Yesus bangkit. Bukan cuma sekedar untuk kita rayakan. Yesus bangkit supaya kita semua di sini juga bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah. Dan mari kita bangkit bersama dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan Paskah secara berbeda. Tapi yang kami semangat Tuhan, kami tahu kebangkitan Engkau bukan cuma untuk dirayakan. Tapi ketika Engkau bangkit Tuhan, Engkau juga mau setiap kami semua di sini bisa bangkit bersama dengan Engkau. Setiap kami semua di sini bisa ditransformasikan oleh Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera. Bantu kami di sini Tuhan, mata kami yang tertuju pada Engkau. Kami percaya Tuhan hari ini bahwa Engkaulah yang akan memberikan kami tujuan yang baru. Tujuannya supaya mata kami tidak sibuk hanya melihat kepada diri kami sendiri, tapi kami bisa dipakai oleh Engkau untuk membuat perbedaan di dunia ini. Untuk kami lakukan itu, kami akan bisa melihat kebaikan, melihat penyertaan Engkau yang luar biasa. Dan ketika Tuhan, Engkau bangkit, Engkau mau kami semua di sini bisa juga punya kuasa yang sama, yang ketika itu juga membangkitkan Engkau Tuhan. Kami semua di sini bisa berubah. Kami semua di sini bisa ditransformasi Tuhan. Bantu kami untuk percaya bahwa kami yang biasa-biasa ini Tuhan bisa dipakai dengan luar biasa oleh Engkau. Bantu kami untuk melihat, melampaui Tuhan batas kekuatan kami sendiri. Tapi kami bisa melihat kepada kuasa yang Kau berikan. Bantu kami Tuhan di Paskah ini, tidak hanya saja merayakan Paskah ini, tapi Tuhan di Paskah ini kami semua di sini bisa bangkit bersama-sama dengan Engkau. Kita semua di sini Tuhan bisa menjadi terang, menjadi garam di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan. Kami sekali lagi mau serahkan hidup kami dalam tangan Kau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Firman Tuhan yang luar biasa dan saya secara pribadi sangat tertusuk dan ingin berubah. Dan kiranya firman itu tertanam dalam setiap hati kita dan bertumbuh sesuai dengan firman-Nya. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dari hati kami yang paling dalam, yang paling tulus Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Engkau. Kiranya Tuhan apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kantong berseman jalankan. Song Ministry akan menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Segenap hati kami, karena kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sama-sama kita menyanyi untuk Tuhan kita. Katakan Kau Allah yang setia. Yang setia
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Mari kita menyembah Dia, katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Oh, Hidupku dalam-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala Kebaikan-Mu segenap hati kami. segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, mari kita menyembah Dia. Dengan apa kan ku balas, katakan dari hati kita kepada Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembah Dia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan kita. Engkaulah Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kita menutup ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dan tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penebusan yang Kau berikan pada kami. Engkau bangkit Tuhan, hanya untuk kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap dari kami sampai hari ini Engkau menjaga Tuhan. Dan semua adalah kebaikan Engkau. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan berkenan pada Engkau dengan ibadah ini Tuhan. Dan sampai syukur Tuhan, dengan keadaan yang seperti ini Tuhan, kami dapat melakukan ibadah dengan online. Dan kiranya Tuhan firman Kau tersebar sampai ke ujung bumi Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami tercinta Tuhan, Indonesia. Di mana dengan situasi yang tidak mudah hari ini Tuhan, kami hanya dapat berserah pada Engkau. Dan kami yakin terpercaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar di balik ini semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk pahlawan yang berada di garda terdepan Tuhan, seperti dokter, seperti perawat Tuhan. Siapapun itu Tuhan yang memberikan hatinya hanya untuk menolong sesama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan turut campur. Biarlah Engkau Tuhan turut hadir di dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat bahwa Engkau bekerja dan Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian telah selesai. Selamat Paskah